Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Abu Imam Syekh yang gedanya pemulia, Abu Abi Gure Ulun Tuan Ban Bandung, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi khatib pribadi, sekaligus menjadi ilmu tambahan, bahan pertimbangan kepada sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu khatib mengingatkan kepada jemaah sekalian, sebagaimana wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap ta'limnya, dalam setiap khutbahnya. Apa wasiat Rasulullah? Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bermodal takwa, tentunya kita akan mencapai kebahagiaan dunia wal akhirah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang kedua, mari sejenak kita melihat satu ayat Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nahl, ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, wa idza busyira ahaduhum bil untha, dan apabila diberitahukan akan seseorang daripada mereka bil untha, dengan lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, jadilah wajah mereka itu muswaddan, dalam keadaan hitam, buram. Wa huwa qadhimun, dan dianya itu sangat marah. Abu Qatadah menjelaskan yang bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan akhlaknya kaum jahiliyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan kepada mereka seorang anak perempuan, mereka menganggap perempuan itu adalah pembawa sial. Karena demikian anggapan mereka, dhalla wajhuhu muswaddan. Ketika mereka mengetahui anak yang lahir itu adalah perempuan, wajahnya menjadi muram karena mereka itu sangat marah.
sangat benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak yang hendaknya perlu kita perbaiki. Jangan sampai menyamakan diri kita, akhlak kita dengan akhlaknya kafir jahiliyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita, merasa marah, murka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah kita berontak, tidak menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, wa asa an tukrahu syai'an. Kemungkinan sesuatu itu engkau benci, wa huwa khairul lakum, kata Allah. Padahal sesuatu itu lebih baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Kemungkinan sesuatu itu sangat-sangat engkau cintai. Wa huwa syarrul lakum. Padahal yang sangat engkau cintai itu sangat buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang layak dan cocok terhadap diri kita. Wa antum la ta'lamun, kata Allah, engkau tidak pernah tahu apa yang cocok dan sesuai terhadap dirimu. Karenanya Rasulullah mengingatkan, siapa saja radhiya yang ridha ia atas pemberian Allah, falahu ridha, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhata, dan siapa saja yang murka ia atas segala pemberian Allah, falahu sukhtu, Allah pun akan murka kepadanya. Maka ketika kita mengatakan diri kita mukmin yang kamil, mukmin yang sempurna, yang senantiasa cinta kepada Allah, cinta kepada agama, ucapan kita yang demikian pernah dilontarkan oleh kafir jahiliyah. Ketika Rasulullah mengajak mereka, mari kita menyembah Allah, Allah yang sebenarnya, la ilaha illallah. Jangan kalian menyembah berhala. Apa jawab mereka? Ya Muhammad, kami tidak menyembah berhala. Hanya saja kami mendekatkan diri melalui berhala, wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa jawaban Allah selanjutnya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, sampaikanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah diriku, pastinya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfiru lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa yang hendaknya kita ikuti Rasulullah, itulah akhlaknya. Maka di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa yakin terhadap janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh para nabi dan rasul, di antara akhlak mereka, kanu amanina biwa'dillah, mereka semua itu sangat yakin terhadap janji-janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, itulah yang terbaik dalam keyakinan mereka. Hendaknya demikian pula di dalam keyakinan kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta kepada kita. Ketika kita senang kepada Allah, Allah pun akan ridha kepada kita. Ketika seorang hamba telah mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang Allah, maka perlu diingat, jauh berbeda dengan manusia cinta kepada sesama manusia. Ketika Allah cinta kepada hambanya, berbeda dengan manusia cinta kepada sesama manusia.
Bila mana manusia cinta kepada sesama manusia, pastinya akan dia berikan sesuatu yang disenangi oleh sang kekasihnya. Akan dia berikan sesuatu yang dicintai oleh sang kekasihnya. Berbeda ketika Allah sayang dan cinta kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita bukan yang kita inginkan, bukan yang kita cintai, melainkan yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang kita butuhkan. Maka setiap yang kita inginkan belum tentu kita butuhkan. Dan pastinya sesuatu yang kita butuhkan, hendaknya itulah yang kita cintai. Maka ketika Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah akan memberikan sesuatu kepada hambanya, sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba tersebut. Maka di antara tanda seorang hamba telah mendapatkan cinta dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, hamba itu akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ujian. Karena Rasulullah mengingatkan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya balasan yang besar itu disertai dengan besarnya ujian. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahabba, apabila mencintai ia akan satu kaum, ibtalahu, Allah akan menguji kaum tersebut. Mari kita lihat, siapa di antara hamba Allah yang sangat besar ujiannya, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul, pastinya ulul azmi. Di antara ulul azmi, pastinya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah Sayyidur Rusul, Khatimul Anbiya. Hamba Allah yang sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujian yang beliau rasakan? Belum lahir, masih berada di dalam kandungan, beliau telah dalam keadaan yatim. Usia 6 tahun beliau dalam keadaan piatu. Lagi menikmati cinta dan kasih sayang seorang kakek. Baru 2 tahun itu merasa cinta dan kasih sayang kakeknya Abdul Muttalib. Ketika usia 8 tahun, kakek tercinta pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau dilempari dengan berbagai macam benda, dengan batu, kotoran onta dan sebagainya, tak kala beliau berdakwah. Bahkan sidang jamaah Jumat rahimakumullah, beliau harus meninggalkan tanah kelahiran, harus meninggalkan harta, sanak saudara, hijrah ke Madinah demi mendakwahkan, mendekatkan diri kepada Allah, demi mendakwahkan agama Allah. Ujian yang terbesar hanya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasulullah mengingatkan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Bila mana kalian ingin mendapatkan balasan yang besar, balasan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana ingin kalian dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pastinya kalian semua akan merasakan ujian yang besar di sisi Allah. Kenapa Allah menguji kita? Karena Allah ingin menempatkan kita pada derajat yang mulia. Yang kedua, di antara tanda Allah sudah mencintai hambanya dan kita telah mendapatkan cinta dan kasih sayang tersebut, Allah akan senantiasa menghukum kita. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, disegerakan di dunia. Hukuman itu langsung disegerakan oleh Allah di dunia, agar kita terbebas daripada hukuman di dalam neraka akhirat kelak. Sesuai dengan sabda Rasulullah, idza aradallahu bi'abdihi khairan, bila mana Allah menghendaki hambanya suatu kebaikan, ajjalallahu al'uqubata fid dunya, Allah akan menyegerakan hamba tersebut azab di dunia.
Wa idza aradallahu bi'abdihi syarran, bila mana Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwafiya yaumal qiyamah. Allah akan mengundurkan azab kepada hamba tersebut, akan menangguhkan azab kepada hamba tersebut dengan sebab dosanya. Hatta yuwafiya yaumal qiyamah. Lalu Allah akan menunaikan azab kepadanya, itulah di yaumil mahsyar, di hari kiamat kelak. Kemudian hamba itu dimasukkan ke alam neraka, na'udzubillah. Maka bahagian daripada cinta dan kasih sayang Allah kepada kita, tak kala kita terjerumus di dalam kesalahan, terjerumus kita ke dalam kemaksiatan, Allah segerakan azab kepada kita di dunia. Oleh karenanya sidang jamaah Jumat rahimakumullah, cobalah senantiasa husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah diberikan Allah kepada kita hari ini, itulah yang terbaik buat kita untuk hari ini. Ketika Allah membalik keadaan di hari esok, yakin dan percayalah, itulah yang terbaik buat kita di hari esoknya. Dengan kita rida, senang atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, kiranya Allah rida, senang pula kepada kita. Rida itu merupakan kuncinya surga. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci itu semua kepada kita semua. Hendaknya kita diwujudkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang akan menjadi penghuninya surga Jannatun Naim. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأفهمنا بالعلوم والحكام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتبع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah